Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di luar gerbang gunung, Yan Suiming memegang tombak bambu biru di tangannya dan berdiri di sana dengan santai. Dia terlihat cukup tampan dan muda, dan temperamennya seperti awan tunggal di langit, anggun dan halus. Pakaiannya juga cukup sederhana, tanpa hiasan apapun, dan tombak cian di tangannya polos dan bersahaja. Tapi saat ini, di depannya, seorang pria parubaya jangkung dengan pakaian abu-abu sedang duduk berlumuran darah, dengan rambut acak-acakan dan ekspresi muram. Penonton terdiam. Di dalam gerbang gunung, melihat pemandangan ini, tidak peduli itu tokoh besar di King Wu Senting atau murid sekte, mereka semua diam. Ini sudah menjadi tetua ke-8 yang bermain dalam pertempuran, Dewa Atas Alam Dzogchen. Tetapi di bawah tangan Yan Suiming, setelah hanya 3 langkah, dia sangat frustrasi dan menekan dojo. Nyatanya, dari awal perang hingga saat ini, 7 dewa tinggi yang bermain sebelumnya semuanya kalah telak. Benar-benar hancur. Di sisi lain, Yan Suiming dengan mudah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut tanpa usaha apapun. Keturunan King Wu Senting benar-benar terkejut, dan wajah mereka menunjukkan rasa frustrasi. Lawannya terlalu kuat. Di alam keberuntungan, tingkat dewa atas tampaknya tak terkalahkan. Keturunan dari tanah tak dikenal memang lebih mengerikan dari satu. Seorang antik tua mendesah. Di God's Domain, ada banyak tempat yang tidak bisa diketahui. Di masa lalu, di tempat-tempat misterius seperti legenda ini, sangat sedikit orang kuat yang berjalan di dunia. Sedemikian rupa sehingga orang-orang di dunia hanya tahu sedikit tentang tanah yang tidak bisa diketahui itu. Itu bisa eksis sebagai keberadaan tingkat dewa, dan semua orang tahu betapa menakutkan dan mengerikannya ortodoksi kuno dari tempat-tempat yang tidak diketahui itu. Seperti King Fengguan, hanya ada 2 master dan magang, tetapi kekuatan pasangan master dan magang ini cukup untuk membuat kekuatan tertinggi manapun di dunia tidak berani meremehkan mereka. Dan Yan Suiming juga datang dari tempat yang tidak diketahui, Gua Zixia. Karakter seperti itu secara alami adalah pelaku kejahatan tiada taraf yang jarang terlihat di zaman ini, yang terkuat di alam yang sama, dan memiliki latar belakang untuk membunuh musuh di seluruh alam besar. Selanjutnya, siapa yang tidak yakin? Di luar gerbang gunung, Yan Suiming berbicara. Suara itu bergema di antara langit dan bumi, tetapi tidak ada yang menjawab untuk sementara waktu. Guru kepala Liang Lingsu mengalihkan pandangannya ke tetua ke-9 Tai Wenjing. Saat ini, hanya ada beberapa dewa yang tersisa, dan Tai Wenjing adalah salah satunya. Guru, saya bersedia bertarung. Tai Wenjing berbicara dengan suara yang dalam dan mengajukan diri. Dia juga tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak cukup sama sekali, dan dia pasti akan kalah jika dia pergi. Tetapi jika Anda kalah, Anda tidak akan kalah. Dan diprovokasi ke gerbang seperti ini, Tai Wenjing juga sangat marah. Dia telah memutuskan bahwa meskipun dia kalah, dia harus mencoba yang terbaik untuk bertahan sebentar dan mengkonsumsi kekuatan sebanyak mungkin dari lawannya. Tapi Liang Lingsu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah muram, terima kenyataan, di tingkat dewa, tidak ada seorang pun di sekte kami yang cocok untuk Yan Suiming. Semua orang di sekte tahu bahwa Tai Wenjing, dewa tertinggi, biasa-biasa saja. Liang Lingsu bahkan tidak mau repot memikirkannya, dan langsung menolak inisiatif Tai Wenjing untuk meminta pekerjaan. Ini membuat Tai Wenjing cukup tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku berkata, kamu juga bisa membiarkan Master Dewa yang telah mencapai tahap pelatihan keluar. Di luar gerbang gunung, Yan Suiming dengan ramah mengingatkannya. Singkatnya, itu membuat banyak master dewa terlihat jelek. Yan Suiming ini terlalu sombong. Jelas bahwa mereka menipu mereka bahwa tidak ada seorang pun di King Wu Senting. Apakah tetua agung bersedia pergi ke Perang Dunia Pertama? Tiba-tiba, Liang Lingsu menatap Wei Zong. Tiba-tiba, ekspresi banyak orang berubah. Siapa yang tahu bahwa kepala sekolah dan sesepuh agung tidak cocok? Keduanya telah bertarung di dalam sekte selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kepala sekolah mengusulkan untuk membiarkan tetua agung bermain dalam pertempuran. Jika tetua agung menang, itu akan menyelamatkan muka sekte.
Itu juga bisa mencerminkan keputusan bijak kepala sekolah. Jika Anda kalah, maka tidak hanya King Wu Senting yang akan malu, tetapi juga Tetua Agung. Lagi pula, terlalu memalukan bagi Tang Tang untuk melatih seorang guru dewa tetapi kalah dari penerus Zixia Dongtian. Tentu saja, aku hanya saran. Jika Tetua Agung tidak mau, tidak apa-apa. Liang Lingsu berkata, ini masalah besar, saya, kepala sekolah, akan melakukannya sendiri. Begitu ucapan ini keluar, banyak barang antik tua langsung menentangnya. Bagaimana ini bisa bekerja? Begitu kepala sekolah kalah dan berita menyebar, maka mereka akan malu dengan King Wu Senting. Guru berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, Wei Zong berkata tanpa ekspresi, bahkan jika Anda tidak melamar, saya akan mengambil inisiatif. Lagi pula, ini tentang kehormatan sekte. Bagaimana saya bisa mundur dan menonton? Kata-kata itu adil dan menakjubkan. Tapi Liang Lingsu bisa mendengar ironi di dalamnya. Tapi dia pura-pura tidak tahu, dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, jangan khawatir, Tetua Agung, jika kamu memenangkan pertempuran ini, aku akan menjamin atas nama kepala sekolah bahwa 10 keping giok Phoenix emas ungu akan diberikan kepada Tetua Agung sebagai hadiah. Wei Zong mengabaikannya, dan melangkah keluar dari gerbang gunung. Segera, semua mata bergerak pada saat yang sama, berfokus pada Yan Suiming dan Wei Zong yang lebih tua. Suasana tegang. Semua orang tahu bahwa bahkan Tetua Agung tidak bisa menang, mungkin tidak akan ada orang yang bisa menjadi lawan Yan Suiming. Segera, perang pecah. Sejak awal, pertempuran itu sangat intens. Dunia di luar gerbang gunung terjun ke dalam kekacauan dan keruntuhan. Ini adalah pertempuran besar, dan selain harta kelahiran mereka sendiri, tidak ada benda asing lain yang dapat digunakan. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin menakutkan Yan Suiming. Dia adalah dewa tertinggi di alam penciptaan, dan dia tidak dapat dipisahkan dari Tetua Agung, seimbang. Ini mengejutkan banyak orang, dan bahkan barang antik tua itu tidak bisa tenang, mereka harus mengakui bahwa keturunan dari tanah yang tidak diketahui itu memang terlalu menakutkan. Sesaat kemudian, di bawah perhatian semua orang, Yan Suiming menggunakan kekuatan supernatural terkuatnya. Air hilang ribuan kematian. Antara langit dan bumi, tersapu oleh semburan ruang angkasa, kekuatan ruang angkasa yang misterius dan mendominasi seperti sungai besar sepanjang 9 hari. Di bawah kekuatan supernatural seperti itu, ruang itu benar-benar terdistorsi dan kacau, sehingga tidak mungkin bagi Wei Zong, seorang ahli alkimia, untuk bergerak dan menghindar. Saya hanya bisa mengguncangnya dengan seluruh kekuatan saya. Kemudian, Wei Zong kalah. Kekuatan pertahanan jalan tersapu oleh semburan luar angkasa yang menakutkan, dan terbang langsung. Ada ledakan seru di hadirin. Semua orang tercengang di sana, dan sulit untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Kekuatan bertarung Penatua Agung begitu kuat sehingga bahkan di antara para dewa yang dimurnikan pertama di sekte tersebut, dia dapat disebut sebagai yang teratas. Tapi sekarang, dia kalah. Kalah dari dewa tinggi di alam keberuntungan. Di alam abadi, kalah dari Haigat sungguh luar biasa, cukup mengejutkan dunia. Setidaknya di Gods Domain hari ini, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini. Sayang sekali, 10 keping Purple Gold Phoenix Jade itu ditakdirkan bukan milikmu. Yan Suiming membuka mulutnya, pakaiannya berkibar, dan sikapnya tak tertandingi. Seruan riuh penonton terdiam. Semua orang di pengadilan King Wu tertekan dan tertekan. Pada titik ini, jika mereka masih tidak mau mengakui bahwa Yan Suiming telah menang, gaya dan keberaniannya akan tampak terlalu kurang. Tidak perlu memikirkannya, setelah hari ini, King Wu Senting mereka juga akan melangkah ke dunia manusia dan iblis, dan menjadi lelucon. Dan ketenaran Yan Suiming akan menginjak batu loncatan King Wu Senting mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Malu menjadi keturunan Zixia Dongtian, dengan kekuatan tempurmu, kamu pasti akan menjadi sosok paling berpengaruh di dunia di bawah alam dewa-dewa di masa depan. Guru kepala Liang Lingsu berbicara, dengan sikap berpikiran terbuka, dan memuji Yan Suiming. Ini bukan kebohongan.
Kekuatan bertarung Yan Suiming sangat luar biasa sehingga dia pantas mendapatkan pujian ini. Tapi semua orang di Istana Qingwu merasa sangat tidak nyaman. Dalam analisis terakhir, mereka kalah. Raksasa teratas yang bermartabat dikalahkan dalam tantangan dari pintu ke pintu oleh satu orang. Kemarilah, berikan 10 keping Purple Gold Phoenix Jade ini kepada rekan Taoisian. Liang Lingsu mengeluarkan sebuah kotak perunggu dan menyerahkannya kepada seorang tetua di sampingnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang antik tua itu tidak bisa menahan perasaan patah hati, seolah-olah sepotong daging telah dicungkil dari hati mereka. Itu adalah 10 keping Purple Gold Phoenix Jade. Pada saat ini, Great Elder Wei Zong tidak bisa menahan nafas, dengan ekspresi muram di wajahnya. Terima kasih. Yan Suiming menyingkirkan kotak perunggu itu, senyum puas muncul di bibirnya. Dia pergi. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar di lapangan. Tunggu. Yan Suiming terkejut, dan melihat seorang pemuda kurus berpakaian putih Seng Sui muncul di samping Wei Zong dari udara tipis. Xiao Jian. Tiba-tiba, semua orang di pengadilan ilahi Qingwu juga mengenali orang yang datang, dan itu adalah Xiao Jian, wakil kepala istana Yeyu. Eksistensi tak tertandingi dari garis keturunan Zulong. Anak ini akhirnya kembali. Mata kepala sekolah Liang Lingsu berkedip, dan niat membunuh yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Ada apa denganmu? Yan Suiming bertanya sambil tersenyum. Orang yang datang tentu saja adalah Su Yi. Hanya saja saat ini, dia sekali lagi berubah menjadi penampilan Xiao Jian. Penatua hebat, istirahat saja di sela-sela, aku akan membantumu memenangkan 10 keping Purple Gold Phoenix Jade itu. Su Yi melangkah maju dan lebih dulu membantu Wei Zong yang terluka parah. Kamu ingin melawanku? Yan Sui tertegun. Ada juga keributan di pengadilan ilahi Qingwu, dan ada keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa wakil kepala istana Xiao akan begitu berani sehingga dia akan melawan Yan Suiming. Xiao Jian, jangan main-main. Hati Tai Wenjing menegang, dan dia dengan cepat mengingatkannya. Apakah Anda bercanda? Itu adalah penjahat yang menentang dewa dengan kemampuan untuk mengalahkan Wei Zong yang lebih tua dan dewa-dewa lainnya. Anda adalah karakter di dunia ciptaan, bagaimana Anda bisa menang? Tidak sedikit orang yang berpikiran sama dengan Tai Wenjing. Semua orang tahu bahwa Xiao Jian pernah bersinar cemerlang dalam pertempuran melawan ahli waris Jue Tian Moting. Saya juga tahu bahwa dia sangat kuat. Tetapi tidak ada yang mengira jika dia bisa melawan Yan Suiming, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Wei Zong terhibur, dan berkata saya tidak berpikir wakil kepala istana Xiao lebih lemah dari Yan Suiming. Dia pernah pergi ke Lingqiao Shenzhou bersama Su Yi, dan dia tahu betul bahwa latar belakang Su Yi tidak dapat diduga. Penonton gempar. Tidak ada yang menyangka tetua agung akan mendukung Xiao Jian dalam melakukannya. Ketika ada keributan di arena, kepala sekolah Liang Lingsu juga angkat bicara, mengatakan, karena tetua agung setuju, biarkan wakil tuan istana Xiao bertarung. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Xiao Jian ini, yang memiliki identitas bermasalah. Tiba-tiba, penonton terdiam. Kepala sekolah dan tetua agung mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, meski membuat orang merasa bingung dan terkejut, siapa yang berani mengatakan apapun. Dan semua ini mengejutkan Yan Suiming, yang awalnya acuh tak acuh pada Su Yi. Itu juga membuatnya sadar bahwa pria bernama Xiao Jian ini tampaknya tidak sederhana. Dan ini juga membuatnya, yang berencana untuk pergi, akhirnya membangkitkan sedikit minat. Saya melihat bahwa Anda hanya memiliki kultivasi tertinggi, apakah Anda benar-benar yakin ingin melawan saya? Yan Suiming bertanya sambil tersenyum, menatap Su Yi dari atas ke bawah. Buat lingkungan yang ekstrim. Ketika Yan Suiming membuka mulutnya untuk menghalangi jalan Su Yi, semua orang di pengadilan Qingwu tertegun. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Jian, yang telah kembali dari perjalanannya kali ini, telah menembus alam yang hebat. Bukan lagi dewa rendahan, tapi benar-benar dewa menengah. Perubahan ini mengejutkan banyak orang besar. Karena ketika Su Yi bergabung dengan Qingwu Divine Court, tetua ketiga, Ku Zhen,
telah menguji kultivasi Sui di depan semua orang. Saat itu, Sui berada di tahap tengah alam penciptaan. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari setengah tahun sejak Sui bergabung dengan King Wu Senting, dia telah menembus level ekstrim. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Namun meski begitu, itu tetap membuat semua orang tidak terlalu percaya pada Sui. Yan Suiming terlalu menakutkan. Mereka dapat melintasi alam besar dan mengalahkan Tetua Agung, seorang ahli alkimia. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan percaya bahwa Sui akan menjadi lawan Yan Suiming. Kamu adalah dewa yang tinggi, kamu bisa menantang master penyempurnaan, mengapa aku tidak bisa melawanmu? Sui berkata dengan ringan. Miliki keberanian. Yan Suiming memuji, saya hanya berharap bahwa kekuatan Anda juga dapat membuat saya terkesan seperti keberanian Anda, alih-alih tindakan mengguncang pohon yang berlebihan. Sui tersenyum, tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan berkata langsung lakukan saja. Dia berdiri untuk tujuan yang sangat sederhana, untuk mengambil kembali pohon laurel Istana Tot dari Yan Suiming, dan memenangkan kembali Zijin Huangyu. Tentu saja, ini juga bisa digunakan untuk melampiaskan Wei Zong. Jika tidak, dia tidak akan repot-repot untuk campur tangan. Tidak peduli seberapa kuat Yan Suiming, tidak peduli seberapa menantang, di matanya, dia sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Silahkan. Yan Suiming mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Semua mata penonton berkumpul, dan suasana menjadi hening. Aku hanya melakukan satu gerakan. Sui berkata dengan enteng, kamu sebaiknya menggunakan cara putus asa, jika tidak, kamu akan kalah. Semua orang yang hadir tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Yan Suiming juga mengangkat alisnya. Satu gerakan. Di mana orang ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu? Saat semua orang bertanya-tanya, Sui sudah melangkah maju. Ledakan. Mengenakan pakaian putih berkibar, energi-energi dan darah yang kuat dan kental membubung ke langit dari tubuhnya. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dan awan runtuh. Kekosongan di dekatnya kemudian runtuh dan hancur, membentuk kehampaan bergolak yang terfragmentasi. Dan di langit di atas kepala Sui, ada hantu naga lilin. Dengan kegelapan sebagai tirai, matanya seperti jurang maut, dan tubuh besar itu melingkar, memenuhi langit yang luas. Aura ganas dan destruktif yang tak terlukiskan menyebar dari hantu naga lilin, yang tampaknya mampu melenyapkan jalan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Adegan mengerikan itu membuat sejumlah orang tak dikenal berubah warna dan terkejut karenanya. Sungguh nafas yang mengerikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari wakil kepala istana Xiao? Di kejauhan, senyuman di wajah Yan Suiming menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Sepasang murid itu tiba-tiba menjadi terang seperti api. Kekuatan garis keturunan yang tebal dan menakutkan ini benar-benar tak terbayangkan. Adapun Sui, dia merasakan aura milik jenis yang sama. Bahkan tanpa memikirkannya, Yan Suiming tahu bahwa dia telah bertemu monster seperti dirinya kali ini, orang yang menantang langit yang bisa bertarung melintasi alam. Bisa. Ingin mengalahkan diri sendiri dengan satu gerakan benar-benar angan-angan. Sementara pikirannya berputar, jubah Yan Suiming diam-diam membengkak, dan kekuatan hijau dan teratur yang tak terhitung jumlahnya seperti daun bambu muncul, menari dan berputar di sekelilingnya. Cici. Daun bambu berwarna hijau dan hijau, tetapi ketika mereka berkibar, mereka terlihat seperti ujung pedang yang sangat tajam, menghancurkan kehampaan dengan mudah. Di tubuh Yan Suiming, ada aura pembunuh yang mengerikan keluar. Adegan itu membuat banyak orang gemetar. Ketika Yan Suiming berbalik untuk membunuh musuh sebelumnya, dia begitu menakutkan, mengalahkan banyak lawan dengan mudah. Hanya Penatua Agung, yang berada di level Master Dewa, yang berhasil bertahan untuk sementara waktu. Tapi Sui sepertinya tidak memperhatikan semua ini, dan mendekati Yan Suiming selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, energi dan darah di tubuhnya naik seperti gunung berapi yang meletus. Dalam kehampaan di atas kepala, hantu Zulong menjadi padat dan hidup, seolah-olah akan menjadi hidup. Energi darah yang mengerikan itu menindas dunia dan mengguncangnya dengan keras.
Juga menekan kekuatan Yan Suiming, daun bambu hijau dan hijau yang berterbangan di sekitar Yan Suiming menunjukkan tanda-tanda stagnasi, runtuh. Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Siapa yang tidak dapat melihat bahwa meskipun dia belum bergerak, Yan Suiming dan penjahat penentang dewa lainnya benar-benar ditekan dalam konfrontasi. Terlalu menakutkan. Barang-barang antik tua di King Wu Senting mau tidak mau dipindahkan, seolah-olah mereka mengenal Su Yi lagi. Kekuatan garis keturunan Zulong di tubuh Su Yi begitu melonjak dan tebal hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Sungguh ki dan darah naga lilin yang menakutkan, layak menjadi salah satu ki dan darah paling kuat yang pernah menghormati peradaban di masa lalu. Yan Suiming mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Pikirannya berubah, rambutnya yang panjang berkibar, dan ada suara menderu seperti laut yang bergelombang tiba-tiba di tubuhnya, seolah-olah gelombang laut yang mengamuk mengaduk-aduk tubuhnya, dan itu akan keluar melalui tubuhnya. Dan seluruh tubuh Taoismenya juga telah didesak secara ekstrim. Ledakan. Di mana dia berdiri, daun bambu hijau berterbangan di seluruh langit, yang dibentuk oleh hukum keberuntungan di sekujur tubuhnya. Dan di atas kepalanya, semburan lautan es yang luas muncul. Lapisan es melonjak dan membekukan langit, membuat dunia tiba-tiba terasa seperti jatuh ke dalam gua yang dingin. Napas es yang mengerikan membeku dan menjarah semua vitalitas segalanya, jalan Zhou Su tampaknya membeku, berubah menjadi tanah es dan salju yang mematikan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa pegunungan dan sungai di kejauhan tertutup oleh embun beku yang tak berujung, yang menyebar hingga 30.000 mil jauhnya. Awan di langit tertutup es, kehampaan tertutup embun beku, dan bumi, gunung, dan sungai semuanya membeku. Formasi terlarang di sisi atas dan bawah pengadilan ilahi King Wu semuanya terkena dampak, dan meraung bergerak. Ini mengejutkan semua orang, mereka semua tersentak dan mengingat satu hal. Yan Suiming lahir dengan tubuh mendalam 9 yin. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, untuk melawan kekuatan Su Yi, Yan Suiming mengerahkan semua kekuatan alami bawaannya. Tiba-tiba, di langit dan bumi itu, meski keduanya belum benar-benar melakukan apa-apa. Namun kekuatan yang terpancar dari mereka berdua sudah bertarung dengan sengit. Hantu naga lilin melingkar di langit, melepaskan aura ganas yang menghancurkan segalanya. Tempat di mana es menutupi ribuan mil, membekukan gunung dan sungai, dan mengubah alam semesta menjadi alam es. Ketika dua kekuatan menakutkan itu saling berhadapan, dunia menyajikan adegan runtuh dan runtuh. Anda dapat mengikuti langkah Su Yi. Bayangan Zulong menjadi semakin menakutkan, tubuhnya yang besar melilit, menghancurkan lapisan es, menembus langit, dan menekan kekuatan Yan Suiming selangkah demi selangkah. Penonton tercengang, tak terbayangkan. Pada awalnya, kecuali sesepuh agung, semua orang tidak terlalu percaya pada Su Yi, berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk kalah tanpa ketegangan. Tetapi ketika pertempuran besar ini dipentaskan, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka salah. Kesalahan besar. Setidaknya, Yan Suiming tidak pernah ditekan seperti ini saat menghadapi tetua agung sebelumnya. Tetapi pada saat ini, murid-murid Yan Suiming, yang selalu tenang dan tenang, menyusut dan akhirnya berubah warna. Kekuatan lawan ini sangat menakutkan, jauh melebihi ekspektasinya. Ledakan. Yan Suiming merasakan tekanan datang ke wajahnya saat kekuatannya sangat ditekan. Rasanya seperti menghadapi bukan hanya satu orang, melainkan naga lilin sungguhan. Muncul kembali dari legenda, temui. Daun bambu hijau di sekitar tubuh Yan Suiming bergetar. Menderita penindasan yang mengerikan. Saat ini, Su Yi hanya berjarak 9 kaki darinya. Masih tidak melakukan apa-apa. Tetapi kekuatan dan pengaruh pada tubuh itu telah menindas hati Yan Suiming sampai ke titik ancaman mematikan. Tidak berani ragu sama sekali, dia berteriak rendah, melambaikan tombak bambu di tangannya tanpa ragu, dan menunjukkan kekuatan gaibnya yang paling kuat. Air hilang ribuan kematian. Ledakan. Semburan lautan es yang dahsyat tiba-tiba membawa serta kekuatan hukum ruang angkasa. Dunia tiba-tiba runtuh dan ruang menjadi kacau. Dunia menggantung terbalik, yin dan yang terbalik, dan semuanya tidak pada tempatnya. Saat menyaksikan kesaktian ini lagi,
semua orang di King Wu Senting masih takjub. Juga mengerikan. Semua orang dapat melihat bahwa dibandingkan dengan ketika dia mengalahkan Penatua Agung barusan, kekuatan supernatural Yan Suiming yang ditampilkan lagi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Rasanya seperti Yan Suiming dipaksa mati-matian. Dan di bawah pukulan seperti itu, Su Yi menanggung bebannya. Tetapi, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Langkah-langkah di bawah kakinya tidak pernah berhenti. Hanya ketika serangan Yan Suiming datang, dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, seperti mengangkat gunung suci kuno, dan menghancurkannya ke kejauhan. Ledakan. Candle Dragon Phantom tiba-tiba merentang dari keadaan melingkar, dan bergegas keluar. Pada saat itu, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Malam kegelapan tak berujung jatuh, dan kemanapun itu berlalu, semua ruang yang rusak dan alam semesta yang terbalik ditelan oleh kegelapan. Semburan lautan es yang dahsyat runtuh dan meledak dalam kegelapan yang tak berujung, berubah menjadi hujan ringan yang tak berujung dan hancur. Dan Zulong Suying bergegas menuju Yan Suiming. Di depan sosok besar yang memadati langit dan bumi, Yan Suiming seperti semut kecil. Ledakan. Terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Adegan mengerikan itu meledak, dan semburan yang merusak menyebar. Mata semua orang sakit. Hanya barang antik tua di alam abadi yang dapat dengan jelas melihat bahwa Yan Suiming tidak dapat bertahan di bawah pukulan seperti itu, tubuhnya hampir terkoyak, dan seluruh tubuhnya terlempar terbalik. Pada saat kritis, Su Yi menahan tangannya. Dengan lambaian lengan bajunya, hantu Zulong yang menghancurkan Yan Suiming segera menghilang. Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali. Jika bukan karena ini, Yan Suiming harus membayar harga yang lebih mahal bahkan jika dia tidak mati. Kabut tersebar, dan dunia dalam kekacauan. Lambat laun, orang akhirnya melihat pemandangan itu dengan jelas. Dia melihat Yan Suiming, yang sedang berlutut dengan satu lutut dan memegang tombak bambu di tangan kanannya untuk berdiri kokoh. Pada saat ini, dengan rambut panjangnya tergerai dan pakaiannya sobek, dia sangat sengsara. Hal yang paling mengejutkan adalah ada luka berdarah di dadanya, dan tulangnya menjulang. Hampir saja dikeluarkan isi perutnya. Tiba-tiba, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap kosong ke pemandangan ini. Hanya dengan satu pukulan, Yan Suiming dikalahkan. Bahkan jika dia menampilkan kekuatan supranatural terkuat, bahkan pada saat kritis terakhir, dia telah mencoba yang terbaik untuk keluar semua. Masih kalah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.